Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memasuki kelas ke-16 kajian ilmu makulat atau kategori 10 kategoris, di mana kita telah memasuki kategori yang ketiga tentang kualitas, tentang al-kaif atau kualitas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan terkait definisi apa yang disebut sebagai kualitas, di mana di sana ada dua definisi yang ditawarkan oleh para ulama. Perbedaan dua definisi pertama dan kedua yang dipilihkan oleh para ulama adalah terkait apakah memasukkan titik atau nuktoh dan wahdah ke dalam kaif atau tidak. Sehingga ketika dimasukkan maka perlu ditambahkan catatan atau tambahan diksi di dalam definisinya. Sehingga definisi yang dipilih para ulama di sini terkait dengan cakupannya, apakah mencakup juga termasuk nuktoh dan al-wahdah, unity dan titik atau tidak. Atau terkait juga apakah nuktoh dan wahdah itu sebenarnya tidak masuk sama sekali kepada kategori 10, kepada makulat. Telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita telah menjelaskan terkait tasawur, konsep apa yang disebut sebagai kualitas. Kemudian juga kita menjelaskan bagaimana definisi yang dibangun oleh para ulama ini mencakup kaitan-kaitan yang dibahas. Dan kita juga terangkan bahwasanya ini adalah definisi yang dipilih oleh para filsuf. Karena para mutakalimin tidak percaya bahwasanya tidak percaya, minimal sebagian mutakalimin tidak percaya kaif sebagai al-mawjud al-khariji, al-mumkin al-mawjud al-khariji, bukan termasuk sesuatu wujud yang eksis secara konkret, ya. Namun sebagian ulama juga meyakini bahwasanya al-kaif juga masuk kategori al-mawjud fil kharij. Kemudian pada pertemuan malam hari ini kita akan menjelaskan apa saja jenis dan ragam dari kualitas. Maka di sini beliau menjelaskannya pada redaksi di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala aqsamul kaif al-arba'ah. Ragam kualitas yang 4. Jadi ragamnya ada 4. Secara garis besar, kaif itu ada 4. Pertama yaitu kaif mahsus atau kaifiyah mahsusah. Kualitas yang terpanca indera. Kemudian yang kedua adalah kaifiyah nafsaniyah. Kualitas yang terasa di dalam jiwa. Kemudian ada yang ketiga yaitu kaifiyah isti'dadiyah. Kualitas penyiapan untuk menyiapkan satu benda menjadi bentuk yang lain. Ini terkait dengan keyakinan para filsuf, ada yang disebut sebagai isti'dad, ada yang disebut sebagai i'dad. Itu nanti kita terangkan. Kemudian yang terakhir adalah kaifiyah kamiyah atau kaifiyah mukhtassah bil kam, yaitu kualitas yang melekat pada kuantitas. Kualitas yang melekat pada kuantitas. Nah, intinya kualitas itu ada 4 itu. Panca indera, nafsaniyah, isti'dadiyah, dan kaifiyah kamiyah. Ada 4 itu. Maka dijelaskan seluruhnya oleh mu'allif di sini. Inhasara al-kaifu bil istiqra'i fi arba'ati aqsam.
kualitas terbatas karena penelitian. Jadi setelah diteliti, jadi istiqro yang apakah ini nakis atau tam, bisa jadi ini tam menurut para filsuf ya. Fi arba'ati aksam, pada 4 jenis. Jadi kaif itu jika bisa dikategorikan itu terkategorikan menjadi empat ragam. Yang pertama, kaifiyatun mahsusah bi ihdal hawasil khamsi adz-dzahirah, yaitu kualitas yang terpanca indera atau kualitas fisikal yang terpanca indera dengan apa? Dengan bantuan salah satu panca indera yang 5 yang zahir. Ya. Bi ihdal hawasil khamsi adz-dzahirah. Kal hararati wal burudati al mudrakaini bil lamsi. Seperti panas, dingin yang ditangkap dengan indera peraba. Ya. Namun begini, jadi dari 5 ini, dari 5 yang merupakan kaifiyah mahsusah. Jadi karena kaifiyah mahsusah, kualitas yang dipanca indera ini ditangkap lewat 5 panca indera, maka kaifiyat mahsusah juga bisa dibagi menjadi 5. Pertama, kaifiyah malmusah, yang kaitannya dengan indera peraba. Kemudian kaifiyah mubsoroh, yaitu kualitas yang bisa dilihat. Kemudian yang ketiga yaitu kaifiyah masmu'ah, yang didengar. Kemudian yang keempat adalah kaifiyah masmumah, yang dihirup, dicium. Ya. Kemudian didengar, dirasa, diraba, Yang terakhir adalah kaifiyah al-madzuqah. Kaifiyah al-madzuqah, yaitu kaifiyat yang dirasa. Jadi urutannya seperti itu. Urutannya pertama itu malmusa terlebih dahulu, kemudian baru mubsoroh, dilihat, kemudian didengar, kemudian baru dicium, baru dirasa. Jadi urutannya seperti itu. Jadi saya setelah mengirimkan catatan di sana, yang fotokopian itu, yang saya fotokan bukunya itu, di situ ada keterangan yang sangat penting. Contohnya adalah kal harara wal burudah al mudrakaini bil lamsi. Jadi panas dan dingin itu bisa ditangkap dengan peraba, indera peraba. Wakal alwani wal adwa'i al mudrakaini bil basari. Dan seperti warna dan cahaya yang bisa ditangkap dengan mata, dengan penglihatan. Wakal aswati wal hurufi al mudrakaini bis sam'i. Dan seperti suara dan huruf yang bisa ditangkap dengan pendengaran. Wa karwaihi al-mudraka bisyammi. Dan seperti bau-bau yang ditangkap dengan penciuman. Wa kal madzuqati al-mudrakati bidzauqi. Dan seperti hal-hal yang dirasa dengan lisan yang ditangkap dengan indera perasa. Nah, jadi urutannya itu seperti itu. Seperti coba kita baca di sana itu catatan. Jadi al-kaifiyat al-malmusah itu ada kalanya fi'liyah, awin fi'aliyah. Ada kalanya dia aktif, ada kalanya reaktif. Fi'liyah itu adalah aktif, yaitu kualitas yang terkait dengan indera peraba itu ada kalanya aktif, ada kalanya reaktif. Yang aktif, nah ini pembagian. Karena contoh yang diberikan di sini tidak mengcover seluruhnya. Ya, ini dibagi. Yang aktif fi'liyah, itu yang dimaksud dari aktif itu adalah
Wal muradu bil awal ma yaf'alu as-suratu, ini suratu jadi fa'ilnya, biwasitatihi fil maddati kal hararati wal burudah. Yang dimaksud dari kualitas peraba, kualitas yang diraba, yang aktif adalah yaitu kualitas yang surah itu, surah ya, surah jismiyah, itu dengan melalui perantara kaifiyah ini bisa mempengaruhi fil mada pada materi. Seperti kal hararati wal burudah, dan seperti panas dan dingin. Jadi dalam bayangan filsuf, panas dan dingin itu termasuk kaifiyah malmusah. Dia kualitas yang diraba, tapi ini jenisnya aktif. Kenapa? Karena panas dan dingin ini bisa mempengaruhi materi. Surah jismiyah, ingat, ini kaitannya dengan surah jismiyah itu bisa mempengaruhi materi dengan melalui panas dan dingin. Karena dia sifatnya adalah aktif. Ingat ya, dalam pandangan filsuf, mengapa ada mada, mengapa ada surah? Karena dalam pandangan filsuf, jisim tobi'i itu adalah tersusun dari dua, yaitu mada yang disebut sebagai hayulah, kemudian surah yang merupakan surah jismiyah dan surah nau'iyah. Intinya surah itu menempel pada mada atau hayulah. Namun surah ini justru memberikan pengaruh terhadap mada atau hayulah. Karena surah itu fa'il. Ingat, surah itu fa'il, pelaku yang aktif, yang mempengaruhi. Madah atau hayulah itu qabil. Itu nanti akan ada kaitannya dengan istilahnya. Itu qabil, penerima. Ingat, madah atau hayulah itu penerima dalam bayangan filsuf ya. Lah, ini ada kaifiyah yang diraba, yang dia itu karakternya aktif. Dia mempengaruhi materi. Di mana surah ini melalui perantara kaifiyah malmusa yang aktif ini, yang fi'liyah ini, dia bisa mempengaruhi materi. Apa itu? Panas dan dingin. Panas, dengan melalui panas ini, besi bisa mencair. Dengan melalui dingin ini, air bisa membeku. Paham nggak? Karena itu dia karakternya kaifiyah malmusa fi'liyah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu infialiyah. Kaifiyah malmusa infialiyah. Dia reaktif, dia menerima. Wal muradu bitsani ma tanfa'ilu al maddatu bi'tibarihi karutubati wal yubusa. Yang dimaksud dari kaifiyah malmusa yang infialiyah, yang reaktif adalah matan fa'ilu al maddatu, materi bereaksi dengan memandang kaifiyah ini. Jadi dia bereaksi karena dari sudut pandang dia ini. Madah atau materi atau hayulah, dia bereaksi karena memandang kaifiyah malmusa yang infialiyah ini. Apa itu? Ada dua, yaitu rutubah, basah, wal yubusa, dan kering. Ini penting loh. Ini seperti nggak penting, tapi ini penting sekali. Dalam filsuf nanti kalau kita mempelajari ilmu tabiat, dalam filsafat itu nanti ada kaitannya. Ada rutubah, ada yubusah, ada haroro, ada burudah. Empat hal ini nanti perpaduannya akan membentuk banyak sekali unsur di alam semesta menurut pandangan filsuf. Jadi empat hal ini mempengaruhi. Jadi karakternya ini mempengaruhi sekali. Nanti kaitannya dengan empat unsur alam semesta. Alamul anasir. Anasir itu ada empat. Pertama yang paling rendah, yang paling bawah itu adalah bumi atau tanah. Kemudian di atasnya
itu adalah air. Kemudian di atasnya itu adalah udara. Kemudian paling atas itu adalah api. Lah, ini karakternya ini beda-beda. Nanti ada. Tapi seingat saya begini. Api itu karakternya panas sekaligus kering. Jadi haroro dan yubusa. Ya. Kemudian kalau tanah itu karakternya itu kalau air itu karakternya itu basah, ya, basah dan dingin, basah dan dingin. Api itu karakternya panas, panas, karakternya api itu panas, dan yubusa, dan dia kering juga. Tapi panasnya bukan panas yang paling top, jadi tengah-tengah. Kemudian kalau tanah itu karakternya adalah dia basah, tapi basahnya tidak terlalu basah. Kemudian dia dan dingin, dingin dan jadi perpaduan ini membentuk beberapa hal, membentuk beberapa nanti kalau nanti ada keterangannya insya Allah kalau ada dalam hal ini. Tapi intinya di dalam ilmu tabiat ini terkait dengan indera peraba ini sangat penting sekali. Nanti kaitannya dengan bagaimana karakter unsur-unsur di alam semesta yang disebut sebagai al-anasir al-arba'ah. Jadi demikian ya. Jadi kaifiyah malmusah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang aktif, yaitu panas dan dingin, dan reaktif, yaitu basah dan kering. Ya. Empat hal ini wahadhil arba' min awailil malmusat. Empat hal ini panas, dingin, basah, dan kering min awailil malmusat termasuk kaifiyat yang diraba yang paling utama. Empat min awail disebut awail. Nanti ada sawani. Sawani itu yang nomor berikutnya. Jadi yang inti adalah yang empat ini. Kemudian kama annal malmusat likauniha adhara inda tabi'ah wa li'umumiha binisbati ila kulli hayawanin takunu min awailil mahsusat. Demikian juga kualitas yang diraba karena dia itu paling nampak dan paling dirasakan umum pada setiap hewan, maka dia min awailil mahsusat. Jadi yang pertama, bagian pertama yang paling utama pada kualitas yang di panca indera adalah yang diraba. Jadi karena dia itu sangat umum dan dia dimiliki, bisa dirasakan oleh seluruh hewan, maka dia adalah yang utama. Jadi awailul mahsusat itu malmusat, kaifiyat malmusat. Kemudian awailul malmusat itu adalah empat. Panas, dingin, kemudian kering dan basah. Basah dan kering. Ingat ya. Mengapa disebut awail? Nah ini. Wa innama sumiyat hadhil arba' bi awailil malmusat. Empat hal ini disebut sebagai awail mahsusat. Disebut sebagai hal-hal utama pada kualitas yang diraba, yaitu panas, dingin, basah, dan kering. Itu disebut sebagai yang utama. Mengapa? Li'annaha mudrokatun awalan wabidzat. Karena dia ditangkap oleh indera peraba secara langsung. Bidzat. Wa ma'adaha. Selain empat ini, itu tudroku biwasitotiha. Dia bisa ditangkap oleh indera peraba melalui perantara empat ini. Yang selain empat ini apa? Banyak. Al-latofa, halus. Wal-kathafa, tebal. Wal-hasasa, lemah, gembur. Lemah, gembur. Wal-luzuja. Luzuja itu lengket. Ya, lengket.
wal ballah, ballah itu adalah basah, wal jafaf, kering, wal khiffah, ringan, wathiqal, berat, tudraku biwasitotiha, dia bisa ditangkap oleh indera peraba melalui perantara empat ini, panas, dingin, kering, dan basah. Jadi seperti itu. Jadi parameter ini disebut sebagai basah, tebal, atau ringan dan sebagainya. Itu parameternya itu adalah al-harara, al-buruda, rutuba, sama yubusa. Panas, dingin, basah, dan kering. Makanya penting sekali. Pembahasan terkait empat hal ini penting. Nah, itu yang pertama. Karena itu yang disebut di sini yang pertama adalah al-mudrokaini bilamsi, yang ditangkap dengan indera peraba. Kemudian yang kedua dari kaifiyat mahsusa adalah yang ditangkap dengan penglihatan. Wakal alwani wal adwai al mudrokaini bil basar, dan seperti warna dan cahaya yang ditangkap dengan penglihatan. Jadi demikian juga kaifiyat mubsoroh wal kaifiyat al mubsoroh aidan kal malmusah tangqasimu ila awailil mubsorot wa thawaniha. Kualitas yang dilihat itu juga seperti yang diraba, dia terbagi menjadi awail al mubsorot dan thawani al mubsorot. Awail itu yang utama, thawani itu yang kedua, yang berikutnya atau yang nomor sekian. Yang dimaksud yang pertama, awail mubsorot wal murad bil ula apa? Makanat mubsorotan bila wasitati syait, yaitu sesuatu atau kaifiyat, kualitas yang dilihat bisa ditangkap oleh penglihatan bila wasitati syait, tanpa perantara sesuatu. Jadi mata ini melihat secara langsung. Apa yang dilihat secara langsung oleh mata? Yaitu kal adwa'i wal alwan, cahaya dan warna. Sebenarnya yang dilihat oleh mata itu cuma warna. Cahaya ini adalah wasilah. Cahaya ini membantu agar warna itu terlihat. Karena jadi cahaya itu gini, filosofinya itu bahwasanya cahaya ini memberikan kehidupan, memberikan warna. Semakin tidak ada cahayanya, maka dia semakin cenderung gelap. Semakin gelap, maka semakin tidak bisa dilihat. Makanya itu the black hole, yaitu bagian di alam semesta yang merupakan ceruk di galaksi, ceruk di dalam galaksi. Nah, itu dia tidak bisa dilihat karena the black hole, dia benar-benar hitam gelap. Kita bisa melihatnya, menangkapnya itu karena dia itu menangkap cahaya. Dia menyedot cahaya. Jadi sedotannya, proses ketika disedot itu membentuk seperti cincin. Jadi ketika diteropong oleh kamera, itu kanan kirinya membentuk seperti bulatan. Itu yang dilihat. Padahal black hole-nya sendiri karena dia gelap, dia tidak bisa dilihat. Maka semua benda yang gelap itu nggak bisa dilihat. Kita menyebut hitam sebagai hitam itu adalah bahwasanya benda ini tidak memiliki cahaya. Semakin dia kurang cahayanya, maka dia semakin gelap, semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Ini kopia ini masih bisa kita lihat. Kenapa? Karena dia tidak terlalu hitam. Dan sebenarnya bisa kita lihat karena perbedaan antara ini dengan ini. Dan karena ada cahaya. Andai kata tidak ada cahaya, maka warna ini nggak bisa ditangkap oleh mata kita. Ya. Jadi sebenarnya ditangkap oleh mata kita itu hanya warna. Namun warna ini bisa terlihat ketika ada cahaya. Ketika cahayanya tidak ada, maka itu tidak ada warnanya. Maka itu tidak terlihat warnanya. Maka sebenarnya warna yang ada, hitam itu bukan warna. Hitam itu adalah
ketiadaan cahaya, kekurangan cahaya pada suatu warna. Makanya misalnya merah, merah itu kalau dihilangkan cahayanya kan dia jadi hitam juga. Biru, dihilangkan cahaya dia jadi hitam juga. Jadi seperti itu, permainan seperti itu. Namun pada umumnya ini disebut warna dan cahaya ini disebut awail al-mubsarat, yaitu kualitas yang terlihat di mana dia ditangkap oleh penglihatan tanpa melalui perantara selainnya. Yang kedua wal murad bisanya yaitu sawani al-mubsarat. Jadi kualitas yang dilihat tapi yang nomor berikutnya second line maka anat mubsaratan biwasitatil adwa'i wal alwan, yaitu yang dilihat dengan perantara cahaya dan warna. Jadi semuanya yang bisa kita lihat itu karena ada cahaya dan ada warnanya. Andai kata benda itu tidak memiliki cahaya dan atau tidak memiliki warna misalnya, transparan misalnya, kita nggak bisa lihat. Ada jenis ikan yang tubuhnya itu transparan kan, kita nggak bisa lihat. Kita hanya bisa melihatnya ketika dia ada matanya, matanya ada sedikit warnanya. Oh ternyata dia ikan. Kalau benar-benar transparan tidak memiliki warna, maka nggak bisa dilihat. Makanya sebenarnya bisa dilihat oleh mata itu hanya warna. Ketika dia tidak memiliki warna, maka nggak bisa dilihat. Dan warna ini bisa terlihat oleh mata ketika ada bantuan cahaya. Ketika tidak ada cahaya, maka warna tidak terlihat. Yang ketiga, kaifiyat masbu'ah, kualitas yang didengar. Apa yang didengar itu sebenarnya hanya suara. Huruf, suara dan huruf. Wahia al-huruf haswat wal huruf. Fal huruf kaifiyatun mawjuda aridah lil aswat wa min tawabi'ah. Tapi huruf itu hanyalah kaifiyat yang nempel, kualitas tertentu yang nempel pada suara. Suara ketika dibentuk dengan bentuk tertentu, dengan kualitas tertentu, maka dia membentuk huruf. Jadi itu sebenarnya suara. Kemudian al-kaifiyat masmumah, kualitas yang dicium, ya, dicium arwahi al-mudrakah bisyammi karwahi tayyiba wal muntina. Jadi seperti bau yang enak dan bau yang bau muntina itu bau yang tidak sedap, bau yang tayyiba bau yang enak, bau yang tidak sedap. Muntina itu bau yang basi, bangkai. Jadi sebenarnya karena para ulama itu tidak memiliki nama terhadap bau sebenarnya. Wa alam annahu laisa li anwa'ir rawaih indahum asma illa min jihatin salas. Sebenarnya mereka tidak memiliki nama terhadap jenis-jenis bau kecuali dari 3 sisi. Jadi namanya itu dibentuk dari 3 sisi. Pertama, min jihatil idhafati ila mawdu'atiha, dengan menyandarkan pada topik-topiknya atau tempat-tempat bernaungnya, misalnya karoi hatil misik wal ambar, seperti bau minyak misik dan minyak ambar. Kita menyebutnya ini bau misik, tapi baunya itu namanya apa kita nggak tahu. Kita hanya menisbatkan bau ini terhadap entitas tertentu yang kita sebut sebagai misik. Yang kedua, penamaan bau itu dari sisi min jihatil mula'ama wal munafarah, dari sisi sesuai dengan diri kita atau tidak sesuai. Munafarah itu tidak sesuai. Kama yuqalu thayyiba wa muntinah. Sebagaimana disebut ini baik dan ini bau. Wala yakhfa anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Tidak diragukan bahwasanya karena dia dari sisi sesuai dan tidak sesuai, maka dia tergantung perbedaan dari beberapa orang. Ada orang yang merasa ini tidak bau, ada yang tidak. Misalnya ada orang mencium bau durian, itu enak, baunya manis. Tapi ada orang yang mencium bau durian ini bukan manis, ini sampah baunya. Fa'innal mula'im li syakhsin qad yakunu ghairu mula'imin li ghairihi. Karena yang sesuai mulaim
sesuai pada seseorang, itu terkadang dia tidak sesuai pada orang lain. Jadi bau ini dinamakan sebagai bau enak dan bau tidak enak itu dari sisi penamaannya, itu dari sisi sesuai terhadap orang atau tidak sesuai. Makanya kita tidak bisa menisbatkan bau tertentu ini dengan nama yang mutlak. Misalnya kita menyebut bau durian ini enak. Orang yang tidak suka durian karena tidak sesuai dengan baunya, maka dia akan mengatakan bau durian tidak enak. Dia baunya seperti sampah. Karena dia nggak mutlak. Karena ini adalah penamaan bau dari sisi sesuai dan tidak sesuai terhadap seseorang. Penamaan yang model ketiga, an yustaqqalaha ismun min musyakalatiha lit-ta'mi. Diambil nama karena dia serupa dengan rasa tertentu. Maka misalnya dikatakan raihatun hulwah, bau manis. Wa raihatun hamidah, bau asam. Ka'anna rawahi allati i'tidat muqaranatuha lit-tu'um yunsabu ilaiha wa yu'rafu biha. Seolah-olah bau-bau yang terbiasa selalu bergandengan, selalu ada pada rasa, itu dinisbatkan padanya dan dikenal dengannya. Jadi ini bau jeruk, ini baunya asam. Kita menyebutnya asam karena ada ketika setiap kali kita makan jeruk itu baunya seperti itu. Dan misalnya setiap kali kita makan manisan, gula-gula, maka baunya seperti ini. Maka kita menyebutnya bau yang sama dengan bau seperti ini, maka kita menyebutnya sebagai bau manis atau bau asam. Ya. Jadi namanya itu bukan ada nama hakiki, dia hanya nama dari tiga sisi saja. Ya. Karena ditempelkan pada bendanya, karena sesuai dan tidak sesuai, atau karena dia mirip dengan rasa tertentu, maka kita nisbatkan namanya seperti itu. Itu adalah kaifiyat masmumah, kualitas yang dicium. Kemudian yang terakhir kaifiyat madzuqah. Wakal madzuqat al-mudraka bidzauq. Dan seperti kualitas yang dirasa dengan lisan, yang ditangkap dengan indera perasa. Wasatati anwa'ul madzuqat at-tis'ah. Maka akan datang penjelasan jenis-jenis, penyebutan jenis-jenis kualitas yang dirasa yang ada 9. Jadi ada 9. Jelas ya? Itu nanti akan disebutkan terakhir. Nah, kemudian dari tadi kan ini masih kaifiat mahsusa. Kualitas yang di panca indera itu ada kalanya dia itu rasih, kuat. Ada kalanya ghairu rasih, tidak kuat. Summa maka namin tilkal kaifiyat, kemudian kualitas di antara itu, kualitas panca indera di antaranya itu ada yang rasikhon, ada yang kuat. Seperti apa yang kuat? Kahalawatil asal wa muluhatil ma. Seperti manisnya madu, wa muluhatil ma, dan tawarnya air. Nah, yang kaifiyat mahsusa yang sangat kuat itu kita menyebutnya yusamma infialiyat. Kaifiyat yang rosikho ini disebut sebagai infialiyatin. Disebut sebagai kaifiyat infialiyah. Linfi'alil hawasi anha. Karena indra al-hawas al-dhahira, indra, panca indra, itu terpengaruh darinya. Ai ta'atsuruha biha. Artinya, ta'atsuriha biha. Artinya indra, panca indra itu terpengaruh dengan kaifiyat yang sangat kuat ini. Manis seperti manis atau tawar. Fa innal hasa a'ni al-quwa adzatiyah. Karena panca indera maksudnya adalah kekuatan yang pada diri zatiyah, yang esensial. Misalnya mata ya mata, telinga ya telinga. Kaitannya itu tatakayyaf
bihalawatil asa wal muluhatil ma. Dia bisa menyesuaikan diri bihalawatil asal wa muluhatil ma, dengan manisnya madu dan tawarnya air. Jadi saking kuatnya ini sampai indera perasa misalnya, ini akan perasa, contohnya di perasa, rasa, itu bisa menyesuaikan diri. Artinya dia sangat mempengaruhi indera sehingga kita menyebutnya sebagai rasa manis itu adalah kaifiat yang infialiyah, yang sangat kuat, yang mempengaruhi sekitarnya sehingga panca indera itu terpengaruhi karena kekuatan kaifiat ini. Ini yang pertama, yaitu kaifiat rosikhoh. Kemudian wa makana ghair rasikh, kaifiat mahsusah, kualitas yang terpanca indera yang tidak kuat, ghair rasikh. Artinya tidak kuat maksudnya dia gampang hilang, cepat hilang. Kahumratil khajal wa sufratil wajal. Seperti merahnya malu dan kuningnya marah. Yusamma infialat. Nah, kalau kaifiat-kaifiat yang gampang hilang seperti ini disebut sebagai infialat. Infial. Jadi infialiyat, kemudian infialat. Li'annaha lisur'ati zawaliha syadidadus syabah bi'anyan fa'il. Karena kaifiat yang ghairu rasikha ini, karena cepatnya hilangnya. Jadi kalau orang marah kan merah wajahnya. Kemudian setelah itu kalau tidak marah langsung berubah cepat kan. Jadi perubahan warnanya itu cepat. Karena dia cepat hilangnya, maka dia syadidadus syabah, sangat mirip bi'anyan fa'il. Sangat mirip dengan makula anyan fa'il. Makula anyan fa'il. Nanti ada makula yang terakhir yaitu anyan fa'il, yaitu makula reaksi. Jadi itu kaifiyat kan, ini kan adalah makulat kaifiyah, bukan makula anyan fa'il. Tapi dia itu kaifiyatnya ini karena cepat hilang, cepat berubah, maka dia mirip sekali dengan makulat yang terakhir yaitu makula reaksi, makula anyan fa'il. Maka fakhussat bihadzal ismi, maka dia dikhususkan dengan nama seperti ini, infial. Tamyizan bainal qismaini, untuk membedakan dua jenisnya. Yang satunya infialiyat, yang satunya infial. Jadi ini masih kaifiyat, tapi dia mirip dengan anyan fa'il, dengan makula reaksi. Gini loh. Jadi saya terangkan sedikit perbedaannya antara kaif, makula afil, dan makula anyan fa'il. Misalnya gini, api memanaskan air yang ada di baskom. Selama api ini masih memanaskan, maka dia makulatnya, kategorinya adalah makula anyaf'al, makula aksi. Jadi api yang membakar ini merupakan makulat kategori aksi, memberikan pengaruh, memberikan efek terhadap sesuatu yang lain. Nah, selama dibakar ini, airnya ini, paham nggak? Airnya ini menerima makulat anyan fa'il. Dia mendapatkan kategori reaksi. Paham nggak? Itu dalam pandangan filsuf ya, Yunani. Oke, jadi selama ini apinya masih nyala dan selama airnya juga masih mendidih, ketika dinyalakan selama itu dia menerima panas dari api, maka dua kategori ini berpasangan, yaitu kategori anyaf'al dan anyan fa'il, kategori aksi dan reaksi. Oke, kalau kita matikan, apinya kita matikan, berarti makula anyaf'al hilang, nggak ada. Demikian juga makulat anyan fa'il, yang reaksi, itu hilang. Lah, yang tersisa adalah kaifiyat. Airnya panas, airnya mendingin. Nah, itu makulat kaifiyah, makulat kaif atau kualitas. Bukan ketika masih dipanaskan ini merupakan kaifiyah, bukan. Paham ya? Nah, ini perbedaannya.
kadang itu orang menuliskan terkait dengan makulat tapi tidak detail terhadap perbedaan ini karena mereka mendefinisikannya memang seperti itu. Selama masih menerima pengaruh itu, selama itu dia menjadi makulat anyan fa'il. Selama dia masih mempengaruhi maka dia makulat aksi atau anyaf'al. Setelah tidak, aksi dan reaksinya hilang, maka dia yang tersisa adalah makulat al-kaif. Makulat al-kaif. Jelas ya? Makanya ini, ada makulat al-kaif, kualitas yang dia itu mirip dengan makulat anyan fa'il. Makanya dinamakan infialiyah, kaifiyah infialiyah. Ada kaifiyat infialat. Paham nggak? Seperti itu. Jadi syadidatu syabah bi anyan fa'il. Dia sangat mirip dengan makulat anyan fa'il. Nah, itu adalah kaifiyat yang pertama, yaitu kualitas mahsusah. Kaifiyat mahsusah. Itu adalah jenis yang pertama. Karena ada 4 ya. Yang kedua nafsaniyah, yang ketiga adalah isti'dadiyah, yang keempat adalah kaifiyah kamiyah. Kita yang kedua, wa kaifiyatun nafsaniyah, dan kualitas jiwa. Maksudnya kualitas yang ada pada ruh, yang ada pada jiwa. Ai mukhtassatun bidzawatil anfus. Artinya dia spesial, menempel pada jiwa. Kal hayati wal ilmi wasihati. Seperti hidup, ilmu, sihat. Jadi hidup itu adalah kaifiyah nafsaniyah. Ilmu adalah kaifiyah nafsaniyah. Sihat itu adalah kaifiyah nafsaniyah. Makanya kalau baca Ihya Ulumuddin, ketika mendefinisikan akhlak, apa definisi akhlak? Itu kaifiyah nafsaniyah. Adalah sebuah kualitas yang nempel pada roh, pada jiwa. Ilmu dan sebagainya, akhlak marah dan sebagainya, itu kaifiyah nafsaniyah, bukan panca indera. Bukan panca indera. Dia adalah indera yang batin. Kalau disebut sebagai musyahadah, ini adalah musyahadah batinah. Ada musyahadah zahirah, ada musyahadah batinah. Nah, karakternya musyahadah batinah itu yakini. Artinya orang itu meyakini ada pada dirinya. Namun dia tidak bisa mengkhabarkannya kepada orang lain sehingga dia bisa percaya apakah itu benar, kecuali lewat percaya dengan dirinya, husnudzon pada orang yang mengabarkannya. Beda dengan dia istilahnya itu rasa yang dirasakan atau rasa yang ada pada diri dia tidak bisa di-share, hanya bisa diceritakan. Nah, kalau diceritakan maka bisa jadi dia mendustakan atau membenarkan karena terkait dengan siapa yang menceritakan. Jelas ya? Beda halnya dengan kaifiyat mahsusah. Dia bisa dirasakan bersama. Ketika saya merasakan manis, coba kamu merasakan manis. Dua-duanya bisa merasakannya. Ya kan ya? Jadi bisa dijadikan hujjah di dalam diskusi. Di dalam diskusi. Nah, kaifiyat nafsaniyah itu tidak bisa dijadikan hujjah di dalam diskusi ketika ada catatannya. Ketika orang yang lawan diskusi tidak merasakan seperti yang dia rasakan, nggak bisa membuktikan. Orang yang tidak pernah merasakan marah misalnya, gimana kita menjelaskannya? Ya kan ya. Jadi itu bisa dirasakan, jadi aktif langsung. Nah, kaitannya dengan ilmu-ilmu tasawuf itu sebenarnya mirip dengan hal ini. Karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak, maka dia disebut sebagai kaifiyat nafsaniyah. Dan dia tidak bisa diperdebatkan, itu nggak bisa sebenarnya. Hanya bisa diceritakan. Kemudian orang yang diceritakan ini ketika dia mengalami fase tertentu atau kejadian tertentu yang ternyata dia juga sama dengan itu, maka dia baru tasdik, baru mendusta, baru mempercayai. Makanya ulama-ulama sufi menuliskan karyanya itu sebenarnya hanya mempromosikan.
mempromosikan apa yang ia rasakan dan apa yang diceritakan oleh ulama-ulama sebelumnya yang dirasakan, agar orang-orang setelahnya ini membaca dan mencoba sendiri. Kalau hanya diceritakan, dia hanya kabar, dia tidak akan merasakannya. Ada makom mahabbah, makom cinta, ada makom asyauq, makom rindu. Itu nggak bisa. Kita hanya tasawurnya nggak bisa. Kita pasti tasawurnya pasti nggak akan pas, kecuali kalau kita sudah merasakannya langsung. Makanya di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang itu merasakan beberapa hal, sedikit sentuhan makom-makom. Itu kalau dalam bahasa tasawufnya itu tajalli, sedikit diberikan tajalli terkait tajalli jalal dan tajalli jamal. Jamal itu kaitannya dengan keindahan, rindu, cinta dan sebagainya. Jalal itu kaitannya dengan kekuatan, marah, amarah. Nah, diberikan rasa seperti itu dengan kejadian sehari-hari agar dia bisa menerapkannya ketika ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia rindu kepada seseorang, bagaimana dia rindu juga kepada Allah. Ketika dia cinta seseorang, bagaimana dia juga cinta kepada Allah. Meskipun cinta kepada Allah itu beda. Kita semuanya merasakan itu beda-beda dengan cinta rasa orang kepada orang lain. Itu beda. Tapi karena nggak ada mufradat yang bisa yang bisa mengartikulasikan apa yang kita rasakan, maka yang paling dekat dengan itu Allah memberikan rasa cinta kepada orang agar bisa kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah. Paham nggak? Itu tajalli. Itu kalau dalam bahasa tasawuf tajalli. Jadi karena apa? Kalau tidak ada tajalli sama sekali, tidak diberikan tajalli nafsaniyah, tajalli yang berupa kaifiat nafsaniyah yang dirasakan oleh orang. Orang itu nggak akan bisa menghamba pada Allah. Makanya makna dari dunia itu mazra'atul akhirat, tempat menanam untuk akhirat itu diantaranya. Tanpa melalui dunia itu kita nggak bisa menaiki tangga apapun di dalam makom-makom ruhani, nggak bisa. Karena kaitannya harus dirasakan secara langsung. Kaitannya harus dirasakan secara langsung. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya kaifiyat nafsaniyah itu adalah sebuah kualitas yang nempel pada ruh, pada nafs, pada jiwa. Contohnya adalah sehat, ilmu, hidup, dan sebagainya. Nah, ini ada kalanya dua juga. Ada kalanya mantap, ada kalanya dia gampang goyang. Bisa hilang. Wahia aidon imma rasikha wa tusamma malakah aula wa tusamma halan. Kaifiyah nafsaniyah itu ada kalanya mantap, dia kokoh, waktu sama malakah, disebut sebagai malakah. Makanya ilmu orang memiliki malakah ilmu nahwu, memiliki malakah ilmu sorof. Misalnya orang belajar nahwu udah panjang sekali, udah berkali-kali dan udah paham. Dia mendengar orang baca teks Arab, itu harokatnya salah aja dia langsung tahu. Karena udah malakah. Kadang dia lupa dalilnya. Kenapa ini di fathah, kenapa ini di dhammah. Tapi karena udah saking biasanya menjadi malakah. Menjadi malakah. Lah, tujuan dari mempelajari ilmu itu agar menjadi malakah. Maka perbedaan kita dengan Imam Syafi'i ya malakahnya ini, malakah fikihnya. Imam Syafi'i malakah fikihnya sangat kuat. Kita mungkin tidak memiliki malakah. Beberapa poin kita hafalkan, kemudian kita jawab ujian dengan hafalan itu, tapi belum malakah. Belum malakah. Ketika sudah malakah itu gak goncang. Benar-benar kuat. Bangun tidur ditanyai soal itu, dia langsung bisa jawab. Seperti orang yang udah menjadi malakah seperti kita-kita yang sudah mempelajari ilmu nahwu. Bangun tidur ditanyai atau dengar orang ngomong bahasa Arab, itu tahu kalau harokatnya salah, itu tahu. Karena sudah menjadi malakah. Paham nggak? Nah ini kaifiyah nafsaniyah yang kokoh. Ketika sudah mantap pada jiwa, pada ruh, itu adalah sudah nempel, benar-benar nempel. Aula atau yang tidak kokoh, waktu sama hal. Disebut sebagai hal. Makanya di dalam tasawuf itu ada hal sama makom. Makom itu kaifiyah nafsaniyah yang rosikho, yang mantap. Dia makomnya syauq, dia makomnya mahabbah. Makom di situ dia nggak bisa dia hanya bisa naik, nggak bisa turun. Nanti kalau dia sebelum menjadi malakah itu hal dulu. Yang tidak kokoh hal. Hal itu kadang-kadang itu dia belum
belum menjadi mantap. Jadi kadang-kadang rindu, kadang enggak, kadang rindu, kadang enggak. Jadi dia masih hal. Ada kaidah wa baqaul hali minal muhal. Tetapnya hal, keadaan itu termasuk hal yang mustahil karena hal itu selalu berubah-ubah. Nah, makanya itu iman itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau yang dimaksud adalah aslul iman, maka dia tetap, dia tidak bisa bertambah dan berkurang. Karena kenapa? Karena dia malakah. Kalau udah malakah dia nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Tapi kalau yang disebut sebagai furu'ul iman, maka dia bisa bertambah karena kaitannya adalah hal. Kaitannya adalah hal. Jadi orang melakukan maksiat berarti imannya turun. Yang dimaksud adalah iman turun itu apa? Adalah furu-furu iman. Manisnya iman itu berkurang karena maksiat. Kalau ibadah berarti bertambah. Tapi aslul imannya tetap. Makanya orang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena aslul imannya yang merupakan malakah nggak hilang. Tetap. Karena dia malakah. Kalau dikafirkan, maka dia jadi khawarij. Karena takfiru murtakibil kabiro itu min amaratil khawarij. Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar itu tanda yang paling jelas seseorang itu khawarij atau bukan. Gampang mengkafirkan, makanya kita gampang mengkafirkan. Karena khawarij ini orang yang mengatakan iman itu bertambah atau enggak. Kalau iman itu bisa bertambah, bisa menurun. Berarti itu adalah Ahlussunnah. Kalau nggak bisa bertambah, nggak bisa menurun, maka itu adalah disebut sebagai apa? Murji'ah. Karena itu mereka benci sekali dengan Abu Hanifah misalnya. Imam Abu Hanifah karena makulahnya itu jelas terkait iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berturun. Itu maksudnya itu adalah dua hal yang berbeda. Yang dimaksud iman bertambah dan berkurang itu adalah furu'ul iman. Tapi yang dimaksud iman tidak bertambah dan tidak berkurang itu adalah aslul iman. Karena iman itu adalah asyai' alladzi la yataba'at. Kaidah fikihnya ma la yaqbalut tab'id fa isqatu ba'di ka isqatu kullihi. Ya kan? Sesuatu yang nggak bisa dibagi itu ketika menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan seluruhnya. Ketika kita mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, padahal iman itu dia tidak bisa dibagi. Misalnya kita dengan mengatakan orang ini imannya separuh, orang ini imannya seperempat. Berarti kepercayaan kepada Allah yang awalnya 100, kepercayaan adanya eksistensi Allah yang 100 berarti berkurang menjadi 25%, menjadi 50%. Itu berarti bukan iman, menjadi syak. Nah kalau itu berarti gak iman, paham nggak? Makanya malayak baru tabait fa isqatu ba'di ka isqati kullihi. Sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan seluruhnya seperti iman. Aslul iman itu nggak bisa dibagi. Berarti hitungannya adalah kamu iman atau tidak. Makanya nggak ada istilahnya wilayah tengah-tengah seperti orang itu bikin agnostik. Oh tengah-tengah, dia nggak percaya Tuhan juga nggak percaya Tuhan. Artinya dia tidak mengingkari Tuhan, tapi sekaligus dia juga nggak percaya Tuhan. Tengah-tengah, was-was. Itu bukan iman. Mantukan tengah-tengah, ya itu kufur. Paham nggak? Itu kufur. Karena iman itu malakah. Itu malakah, kaifir rosiko. Kalau masih hal, itu belum iman. Dia masih hal, belum makom. Kita kembali. Waktu sama halan yang tidak mantap, kaifiyah nafsanya yang tidak mantap itu disebut hal keadaan. Contohnya bakal kitabah seperti menulis. Kemampuan menulis itu hal. Fa innaha fi ibtida'i halun. Karena sesungguhnya tulisan contoh tulisan ini contoh untuk malakah dan sekaligus hal. Fa innaha kemampuan menulis fi ibtida'i hal. Pada awalnya itu adalah hal, keadaan. Wa idastahkamat jika menjadi mantap kanat malakah, maka dia malakah. Tulisan
membaca, menulis, baca kitab dan sebagainya. Maka karena ilmu itu kaitannya adalah kaifiyah nafsaniyah. Karena kaifiyah nafsaniyah itu terbagi menjadi dua, yang mantap dan tidak mantap, yang kokoh dan tidak kokoh. Maka kita mempelajari ilmu itu usahakan sampai ke level malakah. Minimal level malakah di awal-awal minimal. Kalau masih hal, kok kita nggak baca lagi, maka dia besok nggak di murojaah atau 1 minggu nggak di murojaah itu hilang. Karena dia masih hal. Kalau dipelajari sampai ke malakah, itu misalnya kita tinggalkan untuk pelajari yang lain, ilmu-ilmu yang lain, itu masih bisa. Seperti ilmu nahwu, misalnya kita yang sekarang udah bisa baca kitab kan, nahwu itu kan awalnya susah sekali, tapi ketika sudah paham, minimal fi'il, fa'il, maf'ul, maf'ul bih, itu kan sekarang itu ya nggak akan lupa, karena sudah menjadi malakah, menjadi malakah. Awalnya hal, tapi lama kelamaan sudah menjadi malakah, dan kita tidak perlu membuka nahwu lagi untuk sekedar mengetahui apa fa'il, apa maf'ul, apa yang lainnya. Nggak perlu. Kita belajar ilmu yang lain. Tidak hilang. Kalau masih membentuk hal, kemudian kita belajar ilmu yang lain, dan ilmu lain ini kebetulan nggak selaras, jauh daripada itu, dan tidak membantu. Karena ada ilmu yang karakternya itu mirip. Usul fikih, ilmu kalam, itu karakternya mirip. Kita belajar di satu waktu, dalam arti dalam waktu berdekatan, beberapa ilmu ini sekaligus, itu saling membantu justru. Jadi tidak akan mengganggu. Tapi kalau ente belajar ilmu kalam, terus satunya belajar ilmu hadis yang hafalan, bareng-bareng, itu agak jauh. Paham nggak? Nah, ketika agak jauh, ini biasanya salah satu pasti ada yang dikalahkan. Biasanya. Atau hafalan yang murni hafalan. Karena ilmu rasional itu kaitannya dengan pemahaman. Apakah malaka ini bisa diartikan sebagai ahli, Gus? Malaka itu kemampuan yang mantap pada jiwa. Orang yang memiliki malaka ya disebut sebagai ahli, memang pakar lah, expert, pakar. Kompeten ya boleh, kompetensi boleh lah. Tapi kompeten itu kan bahasanya itu bahasa anu aja lah, lebih kepada unsur dohir. Tapi yang dibahas di sini adalah yang batin, karena ilmu itu adanya pada jiwa, nggak bisa diduplikat ilmu itu, nggak bisa diduplikat. Makanya dokter yang sudah ahli, yang udah levelnya dia itu udah menangani pasien sampai belasan tahun, itu pasien ngomong dikit gitu aja gitu, satu kalimat dia udah tahu ini penyakitnya ini. Bahkan belum ngomong itu dari bau mulutnya atau dari warna matanya itu bisa tahu loh dokter itu. Ya malaka itu ya makom itu maksudnya. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu makom. Makom itu adalah posisi yang sudah mantap. Malaka juga demikian, posisi jiwa yang sudah mantap, itu malakah. Bagi yang tidak punya malakah, apakah bisa dipastikan tidak punya ilmu karena suatu ilmu definisi dengan malakah? Iya. Ilmu yang bil ma'nal khas itu disebut sebagai malakah. Kalau ilmu yang bukan bil ma'nal khas, dia hanya sekedar maklumat, maka masih hal. Maka kita bisa menyebutnya dia belum punya ilmu itu. Dia hanya belajar mencapai ilmu itu. Tapi kalau belum membentuk malakah, dia sebenarnya belum ilmu. Belum menjadi ilmu sebenarnya. Sebentar ya. Pause dulu. Oke, kembali lagi. Jadi seperti itu. Jadi seperti kemampuan menulis. Awalnya ketika masih belajar itu masih hal, masih keadaan. Ketika sudah mantap, maka dia menjadi malakah, menjadi makom. Nah, ilmu yang disebut sebagai ilmu, orang itu punya ilmu, alim, pakar, itu adalah ketika informasi yang ada di otak dia sudah menjadi malakah, sudah menjadi makom. Maka itu yang disebut sebagai ilmu. Jadi pasti ada bedanya, pasti. Kita diperiksa dengan dokter yang pakar, dengan yang
baru magang itu beda. Sering terjadi malpraktek yang baru magang itu karena pengalamannya itu masih hijau dia. Gambaran paling gampang itu kita membedakan antara makom dan hal itu misalnya begini. Misalnya kita kan punya adik kita masih kelas 1 SD atau masih TK, kemudian kita sudah kuliah. Itu kan kadang itu adik itu sering protes dengan kita terkait dengan hal-hal yang kehidupan sehari-hari. Dia nggak percaya, masa sih itu kayak gini-gini. Dia masih belum menjalani kehidupan seperti kita gitu loh. Makanya kita itu melihat anak kecil itu kan seperti melihat makom kita yang dulu kan. Awalnya makomnya di situ, tapi kemudian mendapatkan ilmu-ilmu tertentu, maka dia mendapatkan hal. Lama kelamaan halnya ini berubah menjadi makom, menjadi malakah. Kemudian mendapat ilmu baru lagi, informasi baru, pelajaran kehidupan dia adalah hal. Kemudian dia malakah. Nah, makanya itu rahasia mengapa di dalam hadis itu disebutkan orang yang belum nikah itu separuh agamanya itu belum sempurna. Karena di dalam kehidupan pernikahan itu, ini teori ya, teorinya seperti itu. Itu banyak kejadian, banyak hal yang bisa membuat orang yang telah menikah itu mendapatkan pengalaman, informasi, ilmu yang baru yang tidak dijumpai di selain menikah. Ketika bisa mengatasinya menjadi makom, maka kita melihat orang yang masih bujangan itu melihat, alah omongannya. Jadi seolah-olah karena belum nikah. Dia itu masih hal, informasi yang diterima oleh dia itu masih hal, belum menjadi malakah. Kalau sudah menjadi malakah itu beda. Dalam bahasa kita sudah makan asam garam. Itu beda. Seperti orang yang baru belajar fikih dengan orang yang sudah ahli bertahun-tahun belajar fikih itu beda, rasanya itu beda, jelas itu beda. Tapi orang yang sudah mantap fikihnya itu juga pernah mengalami seperti orang di awal-awal belajar, pasti melalui masa itu. Karena orang itu tidak dilahirkan langsung alim, enggak. Pasti dia itu khuliqa la ya'lamu syai'an. Dia diciptakan yuladu la ya'lamu wulida la ya'lamu syai'an. Seperti itu. Lama kelamaan malaka. Lah, bedanya orang pinter, orang cerdas dan orang agak biasa-biasa atau orang bodoh itu biasanya itu bedanya. Orang cerdas itu dari hal menjadi malaka itu cepat. Atau bahkan kalau ada orang yang cerdas dia mendapat karomah, dapat langsung jadi malakah. Ilmu langsung jadi malakah. Orang cerdas dan orang yang standar dengan orang yang biasa-biasa itu kekuatannya di situ. Jadi awalnya hal kemudian cepat menjadi malakah. Cepat jadi malakah atau langsung jadi malakah. Orang yang dia di bawah rata-rata itu hal terus berubah terus. Saya itu pernah ngajar di kelas itu, kebetulan di kelas alia itu kan di sekolah kami itu memang nerima juga orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus untuk menerima. Yang ditolak di sekolah-sekolah manapun, kadang di sekolah kita diterima. Umurnya itu udah orang kuliah, tapi masih alia terus, udah kuliah. Matematika soalnya itu saya lihat sendiri, soalnya dibedakan karena dia nggak akan mampu menjawab soal-soal di SMA atau alia. Hanya ada misalnya penambahan 4 tambah 1 kan 5. Kemudian di sini 2 tambah 3. Pokoknya mencocokkan gambar yang ada angkanya dicocokkan. Kemudian itu 2 tambah 4 6 berarti 5 tambah 1. Saya dicocokkan gitu aja. Itu aja nggak bisa jawab kok. Nggak bisa jawab. Karena itu kekuatannya, jadi kalau dalam bahasa di Ihya Ulumuddin itu fasadul mizaj. Jadi ada salah satu di otaknya itu memang rusak. Rusaknya secara fisik. Sehingga istilahnya itu komponen yang membentuk malakah yang awalnya dari hal ke malakah itu rusak. Jadi nggak bisa-bisa. Seperti kalau itu freezernya rusak, freonnya itu habis itu loh. Jadi kita naruh air di sana nggak beku-beku, mau nggak? Jadi ada yang rusak di otak dia
Sehingga informasi yang dia dapatkan apapun nggak bisa beku, dia nggak bisa menjadi malaka. Sehingga lupa-lupa terus. Orang yang tidak terlalu pandai teori suatu ilmu tapi ahli di prakteknya, dan orang yang sangat ahli teori tapi belum punya pengalaman tentang ilmu itu, yang mana dikatakan punya malaka. Jadi malakanya beda-beda, ada malakanya teori, ada malakanya praktek. Dan sebenarnya gini, praktek itu pasti ada ilmunya. Jadi kadang gini loh, orang yang kita sebut sebagai orang pinter praktek tapi nggak pinter ilmu, itu sebenarnya dia pinter ilmu tapi ilmunya di sebelah tertentu. Misalnya teori tertentu itu dari 1 sampai 10. Orangnya ahli praktek, orang yang praktek sebenarnya dia mempraktekkan misalnya 8, 9, 10. Tigain aja. Dia menjadi pakar di sini. Ahli praktek. Padahal dulu itu ketika belajarnya teorinya itu nggak hafal karena dia modelnya otaknya nggak terlalu banyak menghafalkan atau nggak suka menghafalkan atau memang nggak kuat menghafalkan. Jadi teorinya lemah. Lah orang yang pinter teori tapi nggak pinter praktek, sebenarnya dia itu juga pinter praktek tapi di bidang yang lain. Praktek menghafalkannya. Jadi malakanya di hafalan itu misalnya. Tapi prakteknya malah, makanya itu kalau belajar ilmu filsafat atau belajar di Ihya Ulumuddin itu ada dua. Ada orang punya kuwa al-ilmiyah, ada orang punya kuwa al-amaliyah, kekuatan. Ada orang itu otaknya cerdas, gampang menangkap, tapi ruhnya tidak diberikan kekuatan untuk gampang mengamalkan ilmu. Ada orang yang diberikan kuwa al-amaliyah, kekuatan praksis. Apa yang ada di otak itu gampang diamalkan. Tapi otak dia sebenarnya itu tumpul, nggak terlalu banyak teori. Paham nggak? Namun seluruh praktek ini harus ada syaratnya. Syaratnya itu selalu harus ada isinya, di otak itu selalu harus ada isinya. Walaupun sedikit. Ya kan? Walaupun sedikit baru bisa diamalkan. Karena kalau kosong sama sekali tidak ada di otak, tidak ada teori sama sekali, maka nggak bisa diamalkan. Makanya al ilmu qoblal amal itu maksudnya itu. Harus ada di otaknya terlebih dahulu teori-teori tertentu, maka bisa diamalkan. Bedanya hanya kita menyebut orang itu nggak banyak ilmu tapi pinter mengamalkan. Maksudnya adalah mengamalkan sebagian ilmunya. Tapi di otak dia itu dasarnya nggak cerdas sehingga dia nggak banyak paham teori. Jadi di dalam filsafat, makanya ada Imam Ghazali menulis 2 karya. Namanya pertama itu Mi'yarul Ilm, sama ada Mizanul Amal. Lah, Mi'yarul Ilm itu untuk menggarap kekuatan rasional, kekuatan ilmu di otak. Kalau Mizanul Amal, karyanya Imam Ghazali, itu menggarap kuwa al-amaliyah. Kaitannya dengan amaliyah itu kaitannya dengan fikih. Mengamalkan fikih dan tasawuf lah, tasawuf suluk lah, suluk. Kemudian kalau kekuatan teori ya, fikih yang teori-teori itu atau ilmu rasional, dan juga teori-teori tentang tasawuf seperti itu. Jadi itu beda. Jadi tidak ada orang pakar praktek saja tanpa ada ilmu, tidak mungkin. Walaupun kita menyebutnya dia tidak terlalu pintar, sebenarnya ada ilmu di dalam otak dia yang diamalkan terus-menerus sehingga dia menjadi pakar. Namun ada orang memiliki kekuatan ilmiah saja, tapi tidak memiliki kekuatan amaliyah. Kekuatan amaliyah. Sebagaimana orang itu butuh hidayah untuk bisa paham futuh, seorang juga butuh hidayah agar bisa mengamalkan apa yang dia pahami. Jadi 2 hidayah. Hidayah lil ilmi, sama hidayah lil amal. Itu 2 hal ya. 2 hal yang berbeda. Makanya doanya harus double agar paham ilmu, agar mengamalkan apa yang dipahami. Itu 2 hal, 2 langkah. Itu disebut juga oleh Imam Ghazali dalam Al-Muqiz Minadh Dhalal. Beliau cerita awal beliau masuk ke dunia tasawuf itu awalnya bukan langsung suluk, enggak. Ya, ini torikohnya Imam Ghazali ya. Mungkin tidak cocok dengan orang-orang zaman sekarang. Karena cocok zaman Imam Ghazali yang emang kepakarannya udah tinggi. Sebelum masuk suluk, Imam Ghazali itu mempelajari seluruh teori tasawuf. Dibaca kitab yang ada pada beliau, dibaca semuanya. Dari pendengaran, dia mendengar pengajian terkait dengan tasawuf, dibaca seluruhnya. Kemudian beliau mengakui bahwasanya saya kok sudah membaca semua teori tentang tasawuf tapi kok tidak merasakan apa yang dituliskan. Oh, beliau baru sadar bahwasanya sufi ya itu ashabul ahwal, bukan ashabul akwal. Sebenarnya yang dituliskan di dalam kitabnya itu yang dirasakan, maka
untuk bisa merasakan apa yang dirasakan di dalam tulisan tasawuf itu, pengalaman-pengalamannya, harus suluk. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Makanya itu, jadi Imam Ghazali awalnya itu kekuatan ilmiahnya dikuatkan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah mentok semuanya dikuasai, baru mulai suluk. Nah, ini luar biasa. Lah, nggak, zaman sekarang mungkin nggak ada orang yang bisa seperti Imam Ghazali yang kekuatan ilmiahnya kuat sekali sehingga setelah itu baru total gitu. Zaman sekarang nggak, belajar sedikit diamalkan, belajar sedikit diamalkan. Karena kekuatan otaknya terbatas, amaliannya juga terbatas, maka dikit-dikit. Kayak Imam Ghazali itu seperti orang ngambil air ya, ngambil air baskomnya besar banget, diangkat kuat sekali, kemudian dituangkan, jadi cepat. Kalau orang zaman sekarang itu ngambilnya pakai wadah-wadah kecil, sedikit demi sedikit, diambil sedikit. Sama kelamaan penuh juga kalau dia telaten. Itu perbedaannya. Kekuatan orang itu bedanya seperti itu. Ya. Jadi intinya di situ, intinya adalah membentuk malakah. Dan malakah itu ada malakah untuk ilmu, ada malakah untuk amal. Itu ada. Dua-duanya berbeda. Dua hal yang berbeda. Malakah amal ini jarang dibahas oleh orang. Ini hanya pembahasan kaitan dengan tasawuf. Malakah amal misalnya ini. Makanya itu ada makulahnya para sufi misalnya gini, ngomong gini. Rufi'a anna at-taklif. Dicabut dari kami at-taklif. Orang-orang protes ke sufi. Berarti orang sufi itu tidak taklif, tidak sholat, zakat. Enggak kayak gitu. Taklif itu artinya apa sih? Taklif itu adalah artinya masyakoh. Artinya berat. Jadi sufi itu sedang ngomong, kita melakukan ibadah udah nggak kerasa berat seperti kita makan dan minum karena sudah menjadi malakah ibadahnya itu. Nah, jadi sudah dicabut dari kami rasa berat melakukan ibadah. Jadi nggak kerasa. Jadi nggak kerasa seperti orang makan dan minum. Loh, makan dan minum itu berat loh. Buktinya apa? Anak kecil itu loh. Dia itu lebih suka main dibandingkan makan. Ya kan? Berarti sebenarnya makan itu butuh latihan. Tapi kalau udah biasa jadi orang itu makan seperti kebutuhan. Seperti itu yang dilakukan oleh sufi. Dia itu menjadikan ibadah sholat misalnya. Dia itu amaliannya sholat. Dia kan setiap sufi itu ada amalia andalan kan. Amaliannya sholat. Sholat itu indah banget. Jadi kalau nggak sholat itu nggak enak gitu loh, paham nggak? Karena sudah menjadi malakah. Seperti dia makan dan minum sudah menjadi kebutuhan. Nah seperti itu. Itu malakah amal. Nah, sebagaimana ilmu ada malakahnya. Kalau sudah menjadi malakah, maka ilmunya itu mantap. Demikian juga amal. Kalau sudah menjadi malakah, maka mantap. Maka mantap. Sholat awalnya berat, lama-kelamaan ringan kan? Itu sholat wajib. Tapi kalau sufi kan sholat sunnah juga kan? Awalnya berat, lama-kelamaan ringan. Nggak kerasa. Beneran nggak kerasa. Kemudian ya itu yang kedua yaitu kaifiyah yang nafsania. Yang ketiga, wa kaifiyat istidadiyah. Dan kualitas istidadiyah penyiapan. Nah, ini terkait dengan teorinya para filsuf sebenarnya. Aitu hayyu al-jisma alladhi qamat bihi wa tu'idduhu liqabuli atharin ma. Yaitu kaifiyah yang menyiapkan. Tuhayyi itu menyiapkan jisim, body, alladhi qamat bihi. Jisim yang kaifiyah tersebut menempel pada jisim tersebut, wa tu'idduhu dan menyiapkannya. Menyiapkan jisim tadi liqabuli atharin ma. Untuk menerima efek sesuatu, efek tertentu. Oh, liqabuli athariha. Oh enggak, keliru nih. Bukan atharin mah. Liqabuli athariha, untuk menerima efek dari kaifiyah tersebut. Wa adamihi, dan tidak menerima. Wa adamihi adamil qabul. Bisuhulah. Dengan mudah. Jadi kaifiyat yang menyiapkan sesuatu untuk bisa menerima atau tidak menerima. Jadi kaifiyat, kualitas yang menyiapkan sesuatu benda untuk bisa menerima efek atau tidak menerima efek.
menerima dengan mudah atau tidak menerima dengan mudah. Kalin seperti lunak. Wa tusamma dha'fan. Lunak ini adalah kaifiyah isti'dadiyah yang menempel pada benda. Wa tusamma dha'fan, dia dinamakan lemah. Nah, lin ini kenapa dia lin ini adalah lunak. Lunak itu adalah kaifiyat isti'dadiyah qaimatun bil jism yalzamu anha suhulatul qabul, yang efeknya adalah dia gampang menerima pengaruh bentuk. Kalau sudah lunak dia gampang dibentuk kan. Misalnya ada tanah liat, dia kan lunak kan. Nah, tanah ini kemasukan kaifiyah isti'dadiyah yang disebut sebagai lunak. Nah, lunak adalah kaifiyah isti'dadiyah yang menyiapkan benda tertentu, yaitu tanah ini, sehingga dia gampang menerima pengaruh dari luar, sehingga gampang dibentuk. Disebut juga lemah, dha'fan atau lin. Sebaliknya wassolabah, waktu sama kuwatan tobi'iyah. Solabah itu keras. Disebut juga kuwa atau tobi'iyah, kekuatan tobi'iyah. Tanah yang kering itu dia adalah solabah, dia keras. Maksud solabah adalah kaifiyah isti'dadiyah, kualitas yang menyiapkan benda ini sehingga tidak mudah menerima pengaruh dari luar, tidak mudah dibentuk. Paham nggak? Jadi kalau lunak itu adalah kaifiyah agar mudah dibentuk, yang menyiapkan benda sehingga mudah dibentuk. Kalau solaba keras itu adalah kaifiyah, kualitas pada benda yang menyiapkan agar dia tidak mudah dibentuk. Makanya besi dia memiliki solaba, tanah dia memiliki lin. Makanya besi itu solaba, maksudnya adalah dia memiliki kaifiyah isti'dadiyah pada dirinya yang tidak mudah menerima pengaruh, harus dipukul berkali-kali agar dia bisa bentuk, atau dipanasi supaya dia agak melunak kan. Kalau sudah lunak maka dia mudah untuk dibentuk. Paham nggak? Nah, itu para filsuf menyebutnya sebagai kaifiyah isti'dadiyah. Paham ya? Jadi kaifiyah isti'dadiyah. Ini kaitannya dengan pandangan filsuf yang terkait dengan benda, terkait dengan semua benda. Coba diingat-ingat. Jisim menurut filsuf itu tersusun dari al-mada atau hayulah dan juga suroh. Suroh itu jismiyah dan nau'iyah. Ingat, yang membentuk madah atau hayulah itu adalah suroh. Madah itu qabil. Madah ini qabil, yang menerima. Suroh itu fa'il, yang memberikan efek. Tahu nggak? Suroh yang memberikan efek. Jelas. Kemudian ada ini pasangannya, qabil sama fa'il. Fa'il sama qabil, ini pasangan. Kemudian ada lagi yang namanya i'dad sama isti'dad. I'dad sama isti'dad. Isti'dad itu menyiapkan. I'dad itu yang merubah, memberikan efek. Jadi pasangannya seperti itu. Api, paham nggak? Api itu efek dari luar. Dia api ini memiliki syai'un mu'id, memiliki sesuatu yang bisa memberikan efek di luar. Nah, kemudian benda tertentu misalnya apa ya? Misalnya daun kering. Dia itu memiliki isti'dadiyah. Isti'dadiyah untuk gampang terbakar. Kita menyebutnya sebagai kering. Kering adalah kaifiyah isti'dadiyah yang mudah untuk menerima pembakaran api. Jadi dalam bayangan filsuf, benda sebagai maklul, sebagai efek, dengan benda sebagai ilah, itu tidak bisa langsung otomatis ilah
memberikan efek ke maklul kecuali dia ada fa'ilnya, mu'idnya, dan dia memiliki istiqdadiyah. Karena begini, misalnya ada api, kemudian ada daun tapi daunnya basah. Maka para filsuf mengatakan daun ini tidak memiliki istiqdadiyah, tidak memiliki kesiapan untuk bisa menerima efek pembakaran. Kita menyebutnya ada maniknya. Para filsuf menyebutnya dia laisa lahu isti'adan liqabuli atharin nar. Dia tidak memiliki kaifiyat isti'dadiyah, kualitas untuk menerima efek dari api. Itu tasawur, konsep yang dibayangkan di dalam para filsuf, di dalam otak para filsuf seperti itu. Setiap benda bisa menerima efek, tapi kadang nggak menerima efek karena istiqdadiyah. Misalnya gini, api itu membakar. Menurut para filsuf, api wajib membakar. Bil akli. Loh, tapi ketika kita menyodorkan, loh, ada kok beberapa fenomena api nggak membakar. Oh, itu tidak ada istiqdadiyahnya. Paham nggak? Tidak ada istiqdadiyahnya. Misalnya ketika kita sodorkan cerita bahwasanya Nabi Ibrahim masuk ke api, dia nggak terbakar. Oh, berarti Allah tidak menyediakan istiqdadiyah pada fisiknya Nabi Ibrahim sehingga api tidak bisa membakar. Tapi api itu pasti membakar. Pasti doruri menurut para filsuf. Kalau Asy'ariyah bedanya gini, api sejak dari awal tidak doruri membakar, tapi dia adat. Adatnya itu berulang kali api itu selalu membakar. Ya. Tapi dia bukan doruri. Karena bisa jadi api itu dicabut kebiasaannya oleh Allah sehingga dia kembali sesuai dengan iradah Allah, dia tidak membakar. Kebiasaannya membakar, tapi satu waktu, satu momen dicabut kebiasaannya oleh Allah sehingga nggak membakar. Seperti kejadian Sayyidina Ibrahim ketika masuk ke api. Paham nggak? Tasawurnya beda kan? Tasawurnya beda. Bagi bisa makanan, minuman itu membuat segar, makanan itu mengenyangkan. Filsuf itu bayangannya makanan itu mengenyangkan bidzatihi, dia doruri. Kalau kita itu adi. Lah, tapi ketika kita sodorkan fakta ada orang makan tapi nggak kenyang, oh berarti perutnya tidak dijadikan istiqdadiyah, tidak ada istiqdadiyahnya untuk bisa menerima efek kenyang. Tapi kalau kita tasawur kita adalah itu bukti bahwasanya makanan itu hanya adat, kebiasaan mengenyangkan. Ketika Allah satu momen mencabut kebiasaan ini, maka makanan tidak mengenyangkan. Bedanya di situ, beda di situ. Maka ilah dan maklul yang digambarkan oleh para filsuf itu kadang-kadang juga tidak berlaku maklulnya. Karena dia tidak memiliki istiqdadiyah. Paham nggak? Itu dalam tasawurnya para filsuf ya. Jadi kaifiyat istiqdadiyah di situ. Jadi untuk bisa menerima efek dari ilat, dia harus istiqdad dulu. Harus istiqdadiyahnya terlebih dahulu. Nah, bahasa istiqdad itu sering sekali digunakan oleh para tasawuf, ulama-ulama sufi untuk menggambarkan orang itu futuh, orang tidak futuh, itu istiqdadiyah. Misalnya di dalam Al-Hikam, Al-waridat ala qadril isti'dad. Al-waridat ala qadril isti'dad. Jadi sebenarnya ini sedikit saya kasih gambaran. Sebenarnya para sufi ya, para sufi karena yang dibahas oleh dia itu adalah hal-hal yang dia kaitannya dengan jiwa, kaitannya dengan ruh yang sebenarnya tidak ada mufrodat untuk menggambarkan, sebenarnya nggak ada. Maka kadang tasawuf itu ulama sufi kadang meminjam istilah dari filsafat, istilah dari mantik, istilah dari kalam untuk menggambarkannya. Karena yang digambarkan oleh dia itu hal-hal yang memang nggak dibahas di dalam tasawuf, di dalam filsafat, tidak dibahas dalam ilmu kalam, tidak dibahas dalam ilmu dhahir. Makanya itu penggambaran seperti ini. Al-waridat ala qadril isti'dad.
Waridat itu adalah rahmat yang turun atau foto-foto yang turun terhadap uh, seseorang yang belajar misalnya. Ala qadril istidah, sesuai dengan istidadnya dia. Maksudnya begini, ada orang alim, satu orang alim sekali, punya banyak murid. Gurunya satu, murid ini seluruhnya gurunya satu, tapi kan kecerdasan muridnya beda-beda. Ada yang pinter, gampang menerima pelajaran, ada yang tidak gampang menerima pelajaran, ada yang susah menerima pelajaran. Nah, waridat, futuh, hal yang datang, pemahaman terhadap ilmu, itu ala qadril istidad. Memang gurunya sama. Ilatnya, penyebab dia itu bisa futuh guru ini. Tapi tergantung istidad, kesiapan muridnya ini. Tahu nggak? Jadi seperti kita mancurkan air. Nah, botolnya itu dilihat lubangnya kecil, agak besar atau besar banget. Kalau kecil ya harus tumpah-tumpah. Kalau lumayan besar ya dia tumpahnya jarang. Kalau besar banget nggak tumpah, makanya dia menyerapnya gampang. Al waridat ala qadril istiadat. Nah, itu digambarkan itu sebenarnya dalam logika filsafat itu seperti itu. Ada benda menerima efek dari luar, dia harus ada istidatnya. Kalau nggak ada istidat, dia tidak akan bisa menerima efek. Itu digunakan, dipinjam oleh ulama-ulama tasawuf untuk menggambarkan bahwasanya orang itu kalau ingin futuh itu harus istidat, penyiapan terlebih dahulu. Jadi ketika belajar hatinya dibersihkan, dia harus fokus, khalil bal, dia harus konsentrasi, ya kan? Agar ilmunya ketika kosong gampang masuknya, ketika nggak kosong al-masghul la yushghal, kaidah fikihnya. Al-masghul kalau hatinya itu sudah diisi penuhan oleh hak duniawi, oleh hal-hal yang lain selain ilmu, maka masuknya ilmu juga nggak siap, nggak bisa masuk. Masuknya juga sedikit. Kenapa? Istidadnya tidak ada. Nah, sufi itu sering sekali, apalagi tasawuf yang ikut tradisinya Ibnu Arabi itu sering sekali menggunakan istilah-istilah filsafat tapi dengan pemakna yang lain. Kadang juga menggunakan tapi dengan makna filsafat itu sendiri. Tapi nggak dijelaskan ini pemaknaannya seperti apa, pemaknaan seperti apa. Pokoknya menggunakan itu untuk menggambarkan sesuatu realitas yang dirasakan. Itu saja. Hanya dipinjam sebenarnya. Nah, itu sering. Jadi kaitannya dengan istiqdat itu sering sekali dipinjam oleh para ulama tasawuf. Nah, itu kalau dalam bahasa kalam kan gampang saja. Allah itu menciptakan ilmu pada seseorang. Kalau yang nggak paham berarti Allah tidak menciptakan ilmu pada seseorang. Paham nggak? Jadi gambaran ilmu kalam, ulama ahli kalam dengan ulama ahli tasawuf itu agak beda. Gambarnya bedanya itu dalam sisi kalau gambaran ilmu kalam itu normatif. Kalau gambaran ulama tasawuf itu persuasif. Paham nggak? Ulama kalam hanya menyebut bahwasanya ilmu ini yang menciptakan Allah. Orang nggak paham berarti tidak diciptakan ilmu pada diri dia. Oke, selesai. Itu aja. Nggak ada proses yang lain, nggak ada. Nah, tasawuf dia ingin itu terlalu kaku, tidak menggambarkan suasana tertentu pada batin seseorang sehingga dia bisa berusaha. Maka digambarkan bahwasanya al-waridat ala qadril isti'dad. Orang itu bisa futuh ketika dia menyiapkan hatinya. Hatinya usul kepada Allah, dibuka, mengharap ridho kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan selalu berharap agar memasukkan itu, maka masuk. Ya kan? Jadi orang kok dijadikan pinter, nggak pinter, setengah pinter, itu tergantung istidadnya. Istidadnya adalah penyiapan hati dia sehingga bisa menerima ilmu. Jadi ada suasana batin yang dimasukkan di dalam unsur penjelasan terkait fenomena tertentu. Itu yang sering dilakukan oleh para tasawuf, ulama tasawuf. Nah, sedangkan ilmu kalam dia itu hanya membahas terkait proses yang normatif banget, tidak detail-detail gitu loh. Kalau sambel ya sambel rasanya pedes gitu. Kalau tasawuf pedes, sambel ini adalah sambel terasi, pedes tapi ada rasa gurihnya. Oh ini sambel mata, pedes tapi ada rasa segarnya. Oh ini sambel goreng ati, ada rasanya. Gitu. Perbedaannya tasawuf terkait dengan ilmu kalam dan sebagainya kaitannya dengan filsafat. Karena ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu tasawuf itu nanti selalu keterkaitan.
keterkaitan pembahasannya meskipun beda, medannya beda karena beberapa istilahnya sangat dekat ya. Oke. Yang terakhir wa kaifiyat kamiyah. Kualitas yang terkait dengan kuantitas. Jadi kualitas ini nempel pada kuantitas saja. Pada makulat al-kam yang sebelumnya. Ai mukhtassatun bil kamiyat. Dia khusus spesifik menempel pada kamiyat. Hal-hal yang kuantitatif. Misalnya apa? Kal musallafiyah, seperti bentuk triangle. Ai al-hayatul hasilah minat tathlis. Artinya bentuk yang hasil, yang hadir, yang ada, yang terbentuk minat tathlis, dari bentuk segitiga. Al-qaimati bisyakli, al-qaimatu bisyakli, yang dia bentuknya ini nempel pada bentuk. Keadaannya ini, keadaan kaifiyahnya itu nempel pada bentuk al-musallas, bentuk segitiga. Fal musallas kamun mutasil. Musallas itu adalah kuantitas yang mutasil, yang bersambung, bukan munfasil kan? Musallas. Watil kal hay'a kaifun. Bentuknya, keadaannya ini yang terjadi pada bentuk musallas ini disebut sebagai kaif. Ini bayangannya para filsuf ya. Jadi yang kita sebut sebagai segitiga ini ada kalanya jauhar. Misalnya bentuknya ini, tangan ini segitiga, ini jauhar, ini fisiknya jauhar. Di dalam jauhar ini ada arot. Arotnya apa? Arotnya adalah al-musallas. Dia adalah kam mutasil. Dia memiliki aksiden kualitas. Kemudian di dalam arot ini ada hay'ah. Hay'ah yang terbentuk. Ada sebuah keadaan yang terbentuk dari kam. Dari kam yang mutasil. Ya kan ya? Itu yang disebut sebagai kaif. Jadi kaif ini nempelnya pada arot kam. Arot kaif itu nempel pada arot kam. Nah, ini kenapa filsuf seperti ini pandangannya? Karena mereka punya kaidah al-arot qad yakumu bil arot. Kalau Asy'ariyah nggak bisa, al-arot la yakumu bil arot, al-arot yakumu bil jauhar. Tahu nggak? Ini kaitan dengan itu. Makanya kita bingung kan, ini kok bisa kayak gini ya? Kam mutasil, ini arot ditempeli oleh kam yang lain, yaitu kaif. Paham nggak? Ini nggak sah menurut Asy'ariyah. Kenapa? Menurut Asy'ariyah, al-arad la yakumu bil arad. Yang ada adalah al-arad yakumu bil jauhar. Jauhar itu bisa menerima beberapa arad, tapi kalau arad itu karena posisinya lemah, dia nggak bisa menerima arad yang lain. Nah, kaitannya al-kamiyat, al-kaifiyat, al-mukhtasso bil kamiyat ini hanya bagi filsuf. Kita nggak mempercayai hal ini. Nggak percaya. Apalagi kam yang mutasil, yang merupakan kam, itu bagi Asy'ariyah dia bukan arad, dia adalah amr itibari saja. Ya, kam mutasil amr itibari. Kalau kaif menurut sebagian Asy'ariyah masih dia maujud fi kharij. Tapi kalau kam mutasil itu dia amr itibari saja. Maka tidak mungkin arad yang lebih kuat posisinya dia malah nempel ke amr itibari. Yang merupakan kam itu amr itibari. Tahu nggak? Jadi kalau baca ilmu makulat itu harus paham juga, menghadirkan juga pandangan-pandangan ulama yang lain, sehingga kita bisa paham, oh mereka ini membahasnya dari sudut world view mereka. Mengapa ada kamiyat al-kaifiyat yang nempel pada kamiyat? Karena bagi mereka arad itu yakumu bil arad. Kalau menurut Asy'ariyah al-arad la yakumu bil arad, tapi al-arad yakumu bil jauhar. Tahu nggak? Itu bedanya di situ, Oke. Kemudian kita ini terakhir ini. Anwa'ul madzuqat at-tis'ah. Jenis-jenis atau ragam kaifiyah al-madzuqah, yaitu kualitas yang dirasa. Ada 9. Sembilan jenis kualitas yang dirasa. Anwa'ul madzuqat tis'ah. Ragam yang dirasa itu ada 9.
Nah, coba nanti ada qabil, ada fa'il. Nah, ini penting ya, seperti saya katakan tadi. Ini filosofinya mereka gitu. Li'annal qabillah, karena yang bisa menerima al-madzuqat, bisa menerima rasa, itu ada kalinya imma kasif, ada kalinya tebal, au kasif tipis, au mutawassitun bainahuma, atau tengah-tengah, tidak tebal tidak tipis. Kenapa jumlahnya 9? Nah, ini ada istilahnya alasan rasionalnya menurut para filsuf. Karena yang bisa menerima rasa itu ada kalinya tebal, tipis, atau tengah-tengah. Berarti ada 3 kan? Wal fa'il, dan fa'il yang memberi efek itu imma hararatun, ada kalinya panas, au burudatun, dingin, au mutawassitun bainahuma, atau tengah-tengah antara panas dan dingin. Jadi yang memberikan efek itu panas, dingin, dan tengah-tengahnya. Yang menerima itu adalah tebal, tipis, atau tengah-tengahnya. Paham nggak? Jadi yang posisi jadi ilah itu adalah fa'ilnya. Yang jadi maklulnya adalah qabilnya. Paham nggak? Wasalah satun fi misliha bitis'atin. Dan 3 hal. Fi itu kali. Kalau dalam bahasa hisab, ilmu hisab, dalam bahasa Arab, fi itu maksud kali. Salah satu fi itsnain, berarti 3 kali 2. Wasalah satu fi misliha, dan 3 dikali semisalnya, yaitu 3 juga. Bitis'ah itu 9. Ya kan? Berarti kenapa 9? Karena dia angka 9 ini muncul dari perkalian 3 kemungkinan kepada 3 kemungkinan. Probabilitasnya 9. Bukan probabilitas sih. Perkalian saja. Kalau probabilitas lebih dari itu. Fal hararatu. Coba. Makanya fal harara. Fal hararatu taf'alu fil kasif al maroro. Nah, harara sebagai fa'il kan. Kasif ini sebagai qabil. Ini tasawur atau tasawur yang digambarkan oleh para filsuf seperti ini. Fal hararatu, panas itu memberikan efek fil kasif pada benda yang tebal. Apa? Al maroro. Pahit. Nggak tahu saya itu kok bisa ya pahit itu awalnya dari panas. Pokoknya itulah. Aku juga maksudnya itu apakah benar gitu. Tapi mereka mengatakannya demikian gitu. Jadi panas ketemu dengan sesuatu objek yang tebal itu membentuk pahit. Wa fil latifi al harafah. Al harafah. Panas memberikan efek pada benda yang tipis atau sesuatu yang tipis itu membentuk al harafah. Al harafah itu menyengat. Menyengat. Menyengat itu seperti kalau kita makan pedes, makan cabai itu kan menyengat. Dia panas tapi kan menyengat kan. Nah, itu al-harafah. Wa fil mu'tadil al-muluhah. 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 Panas dia menempel atau memberi pengaruh pada benda yang tidak tipis dan juga tidak tebal. Di tengah-tengah. Al-muluhah, tawar. Tawar. Wal burudatu taf'alu fil kathifi al-ufusoh. Unsur dingin itu memberikan efek pada benda yang tebal al-ufusoh. Ufusoh itu saya nggak tahu apa ini. Saya cari di kamus, saya nggak paham terjemahan bahasa Indonesianya apa ini. Wafil latifi, dan pada yang tipis itu al-hamudoh. Al-hamudoh itu asam. Jadi asam. Mungkin afusoh itu semacam rasa apa ya? Rasa getir gitu ya. Kalau ini asam. Wafil mu'tadil al-qabdo. Kalau pahit, qabdo itu contohnya apa sih? Qabdo itu rasa apa ya? Qabdo itu. Dingin memberikan pengaruh pada benda yang tengah-tengah antara tebal dan tipis itu al-qabdo. Dia kayak mengikat. Mengikat itu apa ya? Mengikat ya. Jadi kayak mungkin getir ya, getir ya. Al-qabdo itu getir ya. Berarti al-ufuso mungkin yang lain apa itu? Wal mutawasito, dan tidak panas tidak dingin, taf'alu fil kathif, dia memberikan efek pada benda yang tebal, al halawah.
manis. Wa fil latif ad-dasuma atau dusuma, ad-dusuma, gurih. Wa fil mu'tadil at-tafaha. Apa tadi? Yang mutawasid. Ya, mutawasid kalau dia memberikan efek pada benda yang mutawasid juga mu'tadil, itu at-tafaha. Tafaha itu adalah allati hiya adamu ta'mi au ma la yuhassu bihi minat ta'mi. Artinya tidak ada rasa, tawar, atau yang tidak bisa dirasakan. Jadi tawar, kayak tawar apa ya? Ya tawar. Kan nuhas, seperti tembaga. Tembaga kita coba rasakan. Kan kayak tawar ya. Li syiddati kathafatihi la yanhallu minhu syai'un yudhaq. Kan nuhas. Nuhas itu karena terlalu kasif, tebal, terlalu kokoh. La yanhallu minhu syai'. Tidaklah ada sesuatu dari tembaga tadi yang memudar. Yudhaku, yang bisa dirasa. Wa qad yajtami'u fi jismin ta'mani aw aktsar. Terkadang berkumpul pada satu jisim dua rasa atau lebih. Kal mararati wal harafati wal qabdi fil badhinjan. Nah, ini. Kadang ada rasa yang berkumpul pada satu benda. Misalnya ada pahitnya, ada mengikatnya, ada biasa mengikat. Harafa itu kayak pedes itu ya, pedas. Harafa itu pedes. Hirif itu pedes. Dia kayak membuat lidah itu seperti apa? Seperti terikat gitu. Wal qabdhu fil badhinjan. Rasanya terong seperti itu. Gimana ya? Ada pahitnya, ada kayak pedesnya sedikit, terus ada getirnya mungkin ya. Qabdhu itu getir berarti. Seperti itu. Jadi ini adalah nama-nama benda, nama-nama kaifiyat yang kaitannya dengan indera perasa. Kaitannya dengan indera perasa. Dan itu menurut istiqra mereka itu tidak keluar dari 9. Tidak keluar dari 9. Namun ini juga itu kan istiqra mereka. Bisa jadi ini salah. Bisa jadi ini salah kan karena ini kaitannya dengan rasa sendiri. Kita mengenal banyak rasa sekarang, lebih dari itu. Rasa tidak hanya ini, karena kita mengkiaskan oh ini rasanya mirip dengan ini, rasanya mirip dengan itu, rasanya mirip dengan itu. Banyak sekali rasa itu bervariasi, mungkin tidak ada batasnya. Rasa itu bukan hanya 9. Rasa itu lebih dari itu. Maka tidak ada batasannya. Kadang gurih itu ada level-levelnya. Ini gurih banget, gurih saja, atau gurih cenderung asin, atau gurih tanpa asin sama sekali. Itu ada. Nah, nggak tahu kok kayak nganggur banget ya orang filsuf itu bikin bikin kategori rasa itu sampai 9 urus menerima terus efek itu kan semua difilosofikan gitu oleh para filsuf Yunani gitu. Ya kadang bener kadang nggak bener gitu. Tapi ya seperti ini teori yang dituliskan oleh mereka yang kita baca di dalam kitab-kitabnya Ibnu Sina ya seperti ini. Ya ini kan lebih kepada istiqro. Ada kalanya istiqronya benar, ada kalanya tidak benar. Karena istiqronya tidak sempurna. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini saja dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, karena tidak ada pertanyaan lagi nggak? Bentar. Oh, nggak ada. Ini Muhammad Ihsan, Malaka kompeten. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mempelajari ilmu makulat ini kadang ya untuk mempelajari bagaimana para filsuf dulu itu berpikir. Nah, ini nggak dipikirkan oleh ulama-ulama Islam awalnya.
Tapi ketika mereka membaca teori-teori filsafat ini, mereka terbuka banyak hal. Terbuka banyak hal itu dengan cara misalnya dikritik. Oh ini salah, akhirnya mau menimbulkan teori baru. Oh ini benar, oh akhirnya diterima. Seperti itu. Jadi yang menimbulkan, jadi kan ulama Islam itu memiliki malakah. Malakah ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada Yunani. Hanya materinya tidak ada. Materi tidak ada. Ketika kemasukan materi dan materinya ini ada yang benar, ada yang salah, langsung malakahnya ulama Islam itu langsung menyerapnya itu dan memisah-misahkan. Oh ini benar, ini salah. Oh ini terbukti secara argumentatif. Oh ini nggak terbukti. Ini masih doni saja. Dan seperti itu kekuatannya. Kasif latih mu'tadil apakah bisa diartikan bagian lidah yang tebal, pangkal lidah, bagian ujung, tengah lidah? Saya nggak tahu anatomi lidah. Bisa jadi sih. Ini kaitannya dengan indera perasa kan. Bisa jadi, bisa jadi. Karena kadang kita merasakan rasa manis itu ada bagian di lidah kita yang lebih sensitif manis dibandingkan yang lain kan. Kalau misalnya kita taruh di atas itu nggak kerasa manisnya. Permen kita taruh di atas langit-langit itu nggak kerasa manis. Tapi kalau kita turunkan di lidah bagian depan ini kerasa manisnya. Ya bisa jadi seperti itu. Saya nggak tahu. Bisa jadi maksudnya seperti itu. Dan ada teorinya. Karena teorinya mereka adalah rasa itu seperti ini, maka mereka menteorikan makanan yang disebut sebagai makanan nikmat adalah makanan perpaduan antara beberapa hal ini ketika dia perpaduannya sempurna. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, mutawasit semuanya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tidak terlalu asam, tidak terlalu manis. Itu makanan lezat. Maka kalau misalnya dia terlalu kalau dalam bahasa-bahasa resep makanan, dia terlalu fatty. Terlalu fatty, terlalu berlemak. Kan gampang, orang gampang bosan kan. Terlalu fatty itu enek, mudah enek. Maka pasangannya dia harus ada asinannya atau acarnya. Ditingkatkan rasa asamnya. Karena asam itu bisa mengurai fatty tadi, lemak. Paham nggak? Makanya lalapan-lalapan itu sebenarnya untuk lalapan, acar, cuka, itu sebenarnya untuk supaya lidah itu lebih segar lagi karena awalnya terlalu fatty makanannya. Kemudian dia agar lebih segar, maka ditambahkan itu. Nah, makanya kalau kita lihat acara di MasterChef kan kayak gitu. Oh, ini makanannya enak, tapi terlalu fatty. Efeknya terlalu fatty. Orang itu makan sekali dua sendok, 3 sendok itu udah puas, udah kayak kenyang dan dia nggak mau nambah lagi. Maka supaya dia mau makan lagi ada semacam yang penyegarnya, yaitu lalapan, asinan, terus acar dan sebagainya. Itu teorinya seperti itu. Itu kan kaitannya dengan rasa-rasa ini kan. Jadi seperti itu. Makanya ada makanan penutup, ada makanan pembuka, ada makanan inti kan seperti itu. Penutupnya biasanya manis-manis supaya tenang. Kemudian pembukanya itu biasa seger-seger seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.